Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tati Maharani SPMP, dosen tetap program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Teknologi Kesuburan Tanah. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi Agroteknologi semester 6 dengan kode mata kuliah AT216130 berbobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah pada minggu pertama kita akan membahas RPS, SAP, kontrak perkuliahan, instrumen asesmen, dan pendahuluan tentang kesuburan tanah. Yang kedua, perhitungan dosis pemupukan dan pengapuran pada tanah. Pada minggu kedua dan minggu ketiga akan membahas perhitungan dosis pemupukan dan pengapuran pada tanah. Pada minggu keempat membahas sejarah kesuburan tanah. Pada minggu kelima membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, mengukur pertumbuhan dan produksi tanaman, sedangkan pada minggu keenam kita akan membahas koloid tanah, KTK tanah, unsur-unsur yang dibutuhkan dalam nutrisi tanaman. Kemudian pada minggu ketujuh membahas nitrogen tanah dan tanaman, minggu kedelapan membahas fosfor tanah dan tanaman, dan minggu ke-9 membahas kalium tanah dan tanaman. Untuk minggu ke-10, kita akan membahas kalsium, magnesium, dan sulfur tanah dan tanaman. Minggu ke-11 dan 12, unsur hara mikro, tanah dan tanaman. Kemudian minggu ke-13 dan 14, kita akan membahas evaluasi kesuburan tanah dengan uji tanah dan tanaman. Pada akhir mata kuliah, melalui kombinasi teori dan praktek, mahasiswa juga akan dibekali teknik cara menyusun dan menciptakan strategi efektif dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga kesehatan ekosistem tanah. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi untuk mata kuliah ini meliputi CPL 1, 4, dan 10 yang telah tertuang dalam RPS dan divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain CPMK 59 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar, menganalisis potensi, kendala, serta karakteristik lahan, termasuk lahan marginal, serta merancang dan menerapkan strategi pengelolaan berbasis prinsip agroteknologi untuk mendukung efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan sistem pertanian. CPMK 61, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar pengelolaan tanah, menganalisis potensi dan masalah tanah, serta menerapkan strategi pengelolaan lahan yang mendukung efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan pertanian. Selanjutnya, CPMK 63, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pengelolaan kesuburan tanah, menganalisis dinamika unsur hara dalam tanah, serta merancang dan menerapkan teknologi pengelolaan kesuburan tanah untuk mendukung keberlanjutan dan efisiensi sistem pertanian. Adapun 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning cerdas, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa tentang materi yang saya sampaikan, didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti video, kuis interaktif, quizzes, speaker wheel untuk pembagian kelompok, serta Canva sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Selanjutnya, asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya adalah asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experimental learning dan problem based learning, serta project based learning dengan metode presentasi interaktif, praktikum atau demonstrasi laboratorium, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya beberapa ahli di bidang teknologi kesuburan tanah, serta artikel jurnal nasional maupun internasional bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini.
Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Kesuburan Tanah dengan materi pada pertemuan minggu ke-11 dan 12, yakni unsur hara mikro tanah dan tanaman. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan Teknologi Kesuburan Tanah. Oke, baik. Sebelum kita melangkah lebih lanjut untuk memasuki pelajaran unsur hara mikro ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin, berdoa selesai. Nah, berikutnya rekan-rekan sekalian diminta untuk mengisi daftar hadir dengan menggunakan scan barcode sebagai berikut. Silakan keluarkan smartphone-nya dan arahkan kepada barcode yang ada di depan. Dari hasil scan barcode yang rekan-rekan lakukan tadi, di sini saya dapat melihat bahwa di antara 38 semuanya yang hadir pada seharusnya anggota kelas ini, hanya 4 orang yang tidak hadir gitu ya. Mungkin dalam keadaan sakit. Saya harap mereka yang sakit ini bisa sembuh, bisa lekas sembuh dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Ya. Nah, yang hadir ini sebanyak 34 orang diharapkan bisa tetap semangat untuk mengikuti pelajaran berikut ini. Sebelum kita masuk ke materi utama, marilah kita dengarkan video berikut ini. Ya, kita lihat dan dengarkan. Tadi kita udah sama-sama melihat tentang kelebihan dan kekurangan unsur hara mikro pada tanaman. Nah, berikutnya adalah saya ingin melihat respon kalian terhadap video tadi. Apa yang kalian dapat simpulkan dari video tadi? Atau apa pemikiran yang dapat kalian peroleh dari video tadi? Dan silakan pendapat yang kalian punya itu silakan disampaikan pada aplikasi S-Slide ini dengan terlebih dahulu menyekan barcode dengan menggunakan smartphone. Silakan. Di sini saya melihat ada beberapa respon pendapat rekan-rekan tentang unsur hara mikro. Coba untuk pertama saya pengen dapat cerita tentang video tadi dari Yuni. Silakan Yuni. Sampaikan saja apa yang sesuai diisi di barcode tadi. Nggak perlu takut salah. Kalau kelebihan itu akan terjadinya bintik hitam pada daun. Jadi sementara ini Yuni sudah sedikit memahami ya tentang bagaimana kelebihan dan kekurangan unsur hara mikro itu di dalam tubuh tanaman itu sendiri. Jadi unsur hara mikro ini walaupun kecil, dia tidak boleh tidak ada di dalam di dalam tanaman ataupun di tanah itu sendiri. Oke, selanjutnya coba Yusuf, silakan. Mikro ini dibutuhkan juga sangat tidak banyak. Nah, berikutnya yang cowok lagi, satu lagi, dua lagi. Coba dari Tondi dulu. Yang pertama, unsur hara mikro itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tetapi harus terpenuhi. Dalam metode pembelajaran aktif ini, mahasiswa itu memang dituntut untuk berbicara lebih banyak daripada dosen sendiri gitu. Jadi dosen itu hanya memberikan hal-hal yang bersifatnya garis besar. Nah, di situ mahasiswa selanjutnya yang punya kekuatan untuk menyampaikan apa yang dia rasakan dan apa yang dia lihat. Silakan Yunia. Ada 8 unsur hara mikro yang terdapat pada tanaman. Yang pertama itu Ne, Nn, Cu, Zn, dan lain-lain. Oke. Satu lagi terakhir. Mo itu mengikat udara bebas. Baik. Terima kasih yang sudah menyampaikan pendapatnya gitu. Dan rekaman pendapat dari rekan-rekan yang lainnya itu sudah saya rekam melalui aplikasi S-Slide ini ya. Kita belajar semuanya untuk menjadi seorang yang mampu menyampaikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu di depan publik gitu ya. Nah, ini sekarang saya akan menyampaikan sub CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi di akhir perkuliahan ini apa tujuannya? Tujuannya ini kita berada di sub CPMK ke-8 ini ya, di mana mahasiswa itu mampu menjelaskan sifat kimia tanah, unsur hara mikro itu yang ada pada tanah dan tanaman gitu. Dan kemudian karena nanti akan ada tugas yang saya berikan kepada kalian, maka kamu itu diharapkan mampu melaporkan dan mempresentasikan hasil ya. Nih,
Hasil apa yang kamu tulis sesuai dengan bidang keilmuan kamu, yaitu bidang pertanian. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama, ini kita akan masuk lagi ke video. Nanti di sini saya akan tanyakan lagi. Oke, selesai video kedua. Coba sekarang siapa yang mau memberikan tanggapan apa yang dilihat dan apa yang dirasakan dari video? Silakan. Coba saya mau Victor dulu deh, yang pertama. Makro ini itu ada zat nitrogen, fosfor, kalium dan kalsium. Apa yang disampaikan Victor itu udah benar ya. Maksudnya dari kalau disimpulkan di video itu udah benar. Cuman ini sedikit saya luruskan karena skop kita ada unsur hara mikro. Jadi yang harus dibahas itu adalah unsur hara mikro. Oke, silakan. Yuk. Nah, dibutuhkan unsur hara makro dan mikro. Maka jika ada yang hilang dari salah satu unsur hara tersebut, makro atau mikro, maka pertumbuhan tanaman akan terhambat seperti terserang penyakit dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih Putra. Yang Putri lagi? Yuk. Oke, Juni, silakan. Fokusnya ke unsur hara mikro ya. Karena tadi di sini memang di video ini dia membandingkan. Kenapa dia membandingkan? Karena ternyata gejala-gejala kekurangan dan kelebihan unsur hara mikro itu ada kaitannya atau mirip dengan gejala kekurangan atau kelebihan unsur hara makro ya. Jadi makanya dia bilang di situ di dalam video bahwa kita itu harus melakukan analisis untuk memastikan apakah ini kekurangan unsur hara mikro atau unsur hara makro. Silakan. Jadi dijelaskan dalam video itu terkait unsur hara. Unsur hara ini adalah zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik itu hewan atau tanaman, dalam proses pembentukan. Baik, terima kasih Juminten. Nah, yang lain ya Putra? Jadi saya juga Aidi Ramadhani. Oke. Unsur hara mikro itu ialah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Namun walaupun sedikit dia sangat berpengaruh pada tanaman. Contohnya saya ambil contoh di sini molybdenum. Apa itu unsur hara mikro? Jadi ini unsur hara mikro itu dapat kamu pahami pada pustaka utama dan pustaka pendukung. Jadi ini akan ada saya sampaikan link-link dari Google Drive di mana kamu bisa mengakses buku itu secara real. Di situ bisa dibaca langsung ya, jurnal juga ada. Ini kamu tinggal klik link-link ini gitu. Dan rata-rata literaturnya itu bahasa Inggris ya. Ada juga yang bahasa Indonesia. Silakan aja kamu harus mampu ya menerjemahkan, membaca literatur asing itu ya. Nah, sekarang ini unsur hara mikro. Unsur hara mikro itu dikenal dengan mikroelemen, minor elemen, trace elemen atau mikronutrien. Unsurnya itu ada 8. Nah, ada keadaan yang memungkinkan di mana terjadinya kekurangan unsur hara mikro. Jadi unsur hara mikro itu juga walaupun kecil tadi perannya penting ya. Nah, itu. Makanya ada ya keadaan di mana terjadinya kekurangan unsur hara mikro itu. Yang pertama, tanah berpasir masam yang mengalami pencucian lanjut. Yang kedua, tanah organik. Nah, tanah organik ini juga memungkinkan terjadinya kekurangan unsur hara mikro ya. Kemudian, tanah dengan pH tinggi. Berikutnya adalah, ini ada alasan unsur mikro itu menjadi persoalan penting dan mendapatkan perhatian di dalam berbagai studi. Hasilnya memproduksi tinggi dan akan mengakibatkan unsur-unsur hara mikro itu keluar dari dalam tanah melalui hasil panen gitu, menyebabkan itu gitu. Kemudian semakin sedikitnya konsentrasi unsur hara mikro yang terkandung di dalam pupuk-pupuk unsur makro yang diproduksi. Jadi sekarang pupuk-pupuk unsur makro ini yang diproduksi itu sekarang ini sudah sedikit konsentrasi pupuk mikro di dalamnya. Jadi dalam artian unsur hara mikro yang ada di dalam unsur hara makro itu jumlahnya masih seimbang. Ada di dalam pupuk-pupuk tertentu di mana unsur hara mikronya itu hanya persentasenya hanya sedikit. Ya, mengapa unsur hara mikro itu menjadi penting ya? Nah, konsentrasi unsur hara mikro terkandung di dalam pupuk makro itu kecil gitu, semakin sedikit. Jadi dalam artian unsur hara mikro yang ada di dalam unsur hara makro itu jumlahnya masih seimbang. Ada di dalam pupuk-pupuk tertentu di mana unsur hara mikronya itu hanya persentasenya hanya sedikit. Ya, mengapa unsur hara mikro itu menjadi penting ya? Nah, konsentrasi unsur hara mikro terkandung di dalam pupuk makro itu kecil gitu, semakin sedikit. Jadi ketersediaan atau jumlah atau kadar dari unsur hara mikro di dalam tanah dan tanaman itu berbeda
dapat disimpulkan bahwa seperti kata teman-teman kalian tadi, bahwa jumlahnya lebih sedikit di dalam tanaman itu benar, ya. Tetapi kenapa dia seperti itu keadaannya? Karena tidak semua unsur hara mikro yang tersedia di tanah itu mampu diserap oleh tanaman, ya. Jadi makanya kalau kamu melakukan penelitian, jadi kalau oksidasi itu dia menangkap O2 dan itu harus ada dia O2 di dalamnya. Sedangkan reduksi itu pelepasan dari O2. Sehingga dia memang tidak perlu O2 di dalam reaksinya. Makanya contohnya adalah reaksi fermentasi. Ya, kamu buat tape, kalau ada udara di situ, gagal tapemu. Ya. Nah, sekarang faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan pergerakan Mn, yaitu A, keseimbangan dengan logam berat, ya, Cu, Fe, Zn tinggi menurunkan serapan Fn. Jadi fungsinya itu bertentangan dengan 3 unsur itu ya, kuprum, ferum, dan zinc. Jika itu tinggi, maka menurunkan serapan Mn. Ya, itu suatu fungsi yang berbanding terbalik. Kemudian pH dan karbonat. Nah, karbonat ini, unsur-unsur karbonat ini adalah penyusun kapur ya. Nah, pengapuran pada tanah massa menurunkan MNDD sebanyak 2 kali lipat Mn tanaman. Nah, kalau pengapuran itu untuk menjadikan tanah apa? Lebih netral atau lebih basah ya. Kemudian pada tanah berkapur atau overliming itu pengapuran berlebih. Jadi liming itu maksudnya pengapuran. Over berarti lebih. Nah gitu. Atau tanah bertekstur kasar dan buffer rendah, Mn dapat ditingkatkan dengan pupuk bereaksi masam atau penggunaan es. Sedangkan 54 ppm Nn ditambah 2% gambut, ini juga mengalami kenaikan. Sedangkan 4% gambut, itu dia malah menjadi penurunan. Karena apa? Coba apa yang kamu ketahui dari kenaikan gambut ini? Mengapa dia jadi di sininya menjadi berkurang? Yuk. Nah, di sini konsentrasi gambutnya semakin tinggi, ininya semakin berkurang. Kenapa? Diawali dengan sifat Mn yang apa tadi? Asam. Nah, gambut ini juga sifatnya apa? Tanahnya asam, makanya dia kenaikan gambutnya, ininya semakin berkurang gitu ya. Jadi kamu itu dituntut untuk bisa menerjemahkan simbol-simbol atau angka-angka. Ya, tidak hanya sekedar oh ini kurang, ini lebih. Kenapa dia kaitkan gitu? Bisa itu ya. Next, kelebihan air dan aerasi buruk. Ya, penggenangan redox menyebabkan Mn naik. Ya, penggenangan. Kalau tanah-tanah tergenang itu biasanya pH-nya apa? Masam ya, rendah pH-nya gitu. Nah, makanya kenapa tanah-tanah di Indonesia bagian barat ini pH-nya cenderung masam, karena apa? Karena banyak curah hujan, sehingga memungkinkan terjadinya penggenangan yang cukup banyak gitu ya. Sama dengan Mn. Mn itu yang harus kamu tahu ciri khas bahwa Mn itu adalah unsur yang sifatnya masam. Yang kedua, pada tanah yang masif atau pejal bertekstur lempung, Mn juga naik, tanah-tanah lempung. Kemudian yang D adalah bahan organik. Bahan organik tinggi, helat Mn. Jadi kalau pada tanah yang bahan organiknya tinggi seperti gambut tadi, dia akan menghelat unsur-unsur yang penting bagi tanaman sehingga dia tidak tersedia bagi tanaman ya. Dengan asam organik sederhana berasal dari gambut, kompos, jerami, gandum, dan klover meningkatkan Mn larut dalam air. Ya, karena bahan organik ini pada prinsipnya adalah sifatnya apa? Gambut. Apa sifatnya masam gitu ya. Nah, sehingga meningkatkan ketersediaan Mn. Mn itu adalah unsur yang masam. Pengaruhnya terhadap peningkatan ketersediaan Mn. Nih. KBr lebih besar daripada KCl, lebih besar dari KNO3, lebih besar dari K2SO4. Pengaruhnya KCl dalam jumlah banyak dapat menyebabkan keracunan Mn juga banyak. Jadi unsur-unsur yang sifatnya asam itu pada daerah yang curah hujannya tinggi itu juga akan tinggi. Apa efeknya? Karena curah hujan menyebabkan genangan, ya, tanah-tanah yang tergenang.
Seng atau Zn atau bahasa ininya zinc ya. Fungsinya adalah dalam reaksi-reaksi enzimatik seperti Ca dan Mg. Jadi fungsi zinc dalam reaksi enzimatik itu sama fungsinya dengan Ca dan Mg. Ya, jadi pada tanaman tertentu walaupun kadarnya sudah ratusan, dia tidak menunjukkan gejala keracunan. Ya. Kemudian kahat tadi apa? Sama dengan apa? Kekurangan atau defisiensi, yaitu gejalanya klorosis pada intervenial daun muda. Nah, kalau dari daun muda termasuk unsur apa? Immobile ya. Nah, ini harus tahu nih transfer elektron dalam fotosistem 1 dan 2 dari fungsi tembaga itu. Nah, kemudian berperan dalam metabolisme protein, karbohidrat, dan fiksasi. Dan kemudian merupakan bagian enzim sitokrom oksidase, asam karbonat oksidase, dan polifenol oksidase. Nah, dalam tanaman kadarnya itu kadar cukupnya 3 sampai 7 ppm. 3 sampai 7 ppm, 3 sampai 7 per sejuta. 0,00003. Kecil sekali ya. Tingkatan keracunan 20 sampai 30 ppm, dan itu masih kecil juga. 20 bagi sejuta. Ya, 2 per 100.000, 100.000 kan ya? Jumlahnya kecil sekali. Nah, dikatakan kahat bila pertumbuhan terhambat, distorsi dan nekrosis pada daun muda. Daun muda tadi apa? Immobile ya. Sering dijumpai pada tanah berbahan organik tinggi. Kalau tanah berbahan organik tinggi itu sifatnya apa? Asam. Jadi ini masih juga unsurnya asam. Pada tanah gambut sering disebut sebagai reclamation disease. Nah, berikutnya lagi boron. Ini boron, fungsinya adalah penting dalam sintesis RNA. Ini fungsi-fungsi fisiologisnya, pembelahan sel, diferensiasi pematangan, respirasi, pertumbuhan, dan sebagainya. Pembelahan, pertumbuhan, dan stabil tabung benang sari. Ya, ini. Dan kemudian ini kalau monokotil 1 sampai 6 ppm boron, bro pula. Dikotil 20 sampai dengan 70 ppm boron. Jadi pada tanaman dikotil itu kadarnya lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman monokotil, dan lebih tinggi lagi pada dikotil dengan latex, yaitu karet gitu ya, yang menghasilkan getah. Nah itu. Nah sekarang molybdenum ya. Molybdenum adalah fungsinya komponen enzim nitrogenase dan nitrat reduktase terlibat dalam konversi NO3 ke NH4. Ya, nitrat ke amonium. Kebutuhan MO menurun dengan bertambahnya pupuk NH4. Ya, jadi NH4 itu sifatnya asam. Jadi karena apa? Karena dia di sini ada H. Ini ada yang pernah saya bilang, semakin tinggi konsentrasi ion H+, maka pH tanahnya semakin rendah ya. Kalau yang lebih tinggi konsentrasi OH- ya, pH-nya gimana? Semakin tinggi pH-nya. Gitu. Berarti dia termasuk di dalam kategori unsur apa ini? Kebutuhan MO menurun dengan bertambahnya pupuk NH4. Basah ya. Nah, kemudian kadarnya dalam tanaman umumnya lebih kecil dari 1 ppm karena dalam larutan tanah kadar MO sangat rendah. Normalnya adalah 0,34 sampai 1,5 ppm MO. Kahatnya menyerupai N. Nah, ini tadi. Jadi ciri-ciri kekurangannya dan perannya kadang menyerupai unsur hara makro. Ya. Ini perannya ada apa ya? Kahatnya ada yaitu klorosis pada daun tua, tepi daun menggulung, perkembangan bunga terhambat. Sedangkan keracunan pada tanaman tidak jadi masalah kecuali pada binatang yang mengkonsumsinya. Jadi kekurangan MO ini pada tanaman itu nggak masalah ya. Tapi yang berbahaya adalah pada binatang yang mengkonsumsinya. Misalnya rumput-rumput yang mengandung MO lebih tinggi atau keracunan MO, maka yang membahayakan adalah binatangnya. Kemudian bentuk-bentuk unsur mikro tadi sudah kita pelajari, yaitu ini. Oke, selanjutnya lagi. Nah,
Kembali lagi, keluarkan handphonenya. Ya, keluarkan handphonenya. Kita akan melakukan pembagian kelompok. Ya, pembagian kelompok ini akan kamu akses dulu aplikasi Pickerwheel, ya, pickerwheel.com ini. Nanti akan kamu mengisikan namamu, nanti akan kamu terpilih sendiri atau mengikut sendiri di dalam kelompok-kelompok yang tersedia. Jadi di sini kamu tidak bisa untuk memilih kawanmu siapa yang kamu inginkan, tetapi sistemlah yang mengaturnya. Oke? Sudah ya? Gunakan smartphone ya dalam hal ini. Ya. Ini dari 38 sudah terbentuk sekitar 6 kelompok ya. 6 kelompok. Jadi inilah dasar kamu untuk bekerja menyelesaikan tugas kelompok. Oke, berikutnya. Tugas kelompok dapat dilihat pada link di bawah ini. Nanti kamu akses Google Drive ini. Di situ kamu akan mulai mengerjakan dengan kelompok-kelompok yang sudah didapatkan melalui aplikasi Pickerwheel tadi. Maka kamu akan mulai mengerjakan tugas kelompokmu. Ya, diklik ini dan kemudian bisa diakses tugasnya. Ya, ini kalau misalnya kamu cobain juga bisa tuh. Kamu cobain, ini memang nyata, real. Gitu ya. Oke, jadi gunakan smartphone ya. Nah sekarang sebelum kita akhiri perkuliahan kita akan mengadakan kuis. Nah, ini. Silakan gunakan smartphone-nya untuk scan barcode. Ya, tolong agak Oke, dan silakan mengerjakan. Di situ ada 10 soal terkait unsur hara mikro. Yuk, silakan gunakan smartphone-nya untuk mulai mengerjakan quizzes. Oke, sudah selesai? Oke. Ya, di sini dari hasil yang kita peroleh ya sudah cukup bagus. Ya, hanya beberapa nilainya yang di bawah 50 dan bahkan ada yang 100. Mari kita berikan tepuk tangan. Nah, di sini disimpulkan dari hasil kuis itu bahwa sebagian itu 75%, 3/4 dari kelas ini sudah memahami tentang fungsi dan peranan dari unsur hara mikro. Saya harus menutup perkuliahan sore ini dengan juga memberikan pantun. Ya. Makan durian dengan mantan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Untuk ke depan, kalian akan menyelesaikan proyek kerja kelompok dan jangan lupa dipresentasikan pada minggu depan. Baik, demikian saja yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Segala kekurangan saya mohon dimaafkan. Saya dimaafkan nggak? Baik, terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.